Mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan peristiwa hijrah itu adalah sebagai awal dari penanggalan kaum muslimin? Mengapa bukan hari lahirnya baginda Nabi? Mengapa bukan hari di mana baginda Nabi diangkat sebagai rasul atau sebagai nabi? Karena Umar bin Khattab menganggap bahwa hijrahnya Nabi itu jauh lebih penting daripada sekedar lahirnya Nabi atau sekedar diangkatnya Nabi sebagai nabi dan rasul. Hijrahnya Nabi itu adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat besar. Beberapa hari ini kita akan memperingati 1 Muharram yang merupakan awal penanggalan hijriah, yang merupakan jasa dari Umar bin Khattab yang menetapkan bahwa hijrahnya Nabi itu adalah merupakan al-farqu bainal haq wal batil. Hijrahnya Nabi itu adalah peristiwa yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, di mana umat Islam pada masa-masa itu meninggalkan Mekah, ya. Lalu dari mimbar yang mulia ini pula, Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah intitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah ketaatan tanpa syarat. Takwa adalah ketaatan tanpa kata nanti dulu. Takwa adalah ketaatan tanpa mempertanyakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam iman Islam dan dalam ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana apa yang menjadi pesan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau memberikan nasihat kepada sahabat Nabi yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika Mu'adz bin Jabal harus ke Yaman untuk menjalankan misi dakwah, di mana Nabi berpesan, ittaqillah haitsuma kunta. Ya Mu'adz, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada. Kata ittaqillah haitsuma kunta ini tidak hanya mengandung pengertian yang terkait dengan tempat sebenarnya, tapi juga terkait dengan waktu dan keadaan. Artinya pesan Nabi yang berbunyi ittaqillah haitsuma kunta itu maknanya adalah bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Inilah pesan baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bin Jabal ditugaskan untuk menjalankan misi dakwah di Yaman. Dan inilah yang sebenarnya juga menjadi pesan beliau kepada kita, ya. Ketakwaan itu tidak mengenal tempat, ketakwaan itu tidak mengenal waktu, dan ketakwaan itu tidak mengenal keadaan. Memang ini bukan sesuatu yang mudah dalam kondisi kita hari ini, di mana kehidupan kita hari ini diatur oleh satu sistem atau aturan kehidupan yang justru menjauhkan kita dari agama ini. Inilah yang disebut dengan sistem sekularisme, yaitu sistem kehidupan yang memisahkan agama dari kehidupan. Sistem kehidupan yang memisahkan agama dari berbagai aturan-aturan kehidupan antar manusia, ya. Sistem kehidupan yang menjauhkan manusia dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa kita lihat hari ini bahwa sangat sulit untuk mencari orang yang benar-benar bertakwa. Sangat tidak mudah bagi manusia hari ini untuk menghindar dari berbagai kemaksiatan, di mana kita diatur oleh sistem perekonomian yang jauh dari Islam, yang disebut dengan ekonomi ribawi, di mana kita diatur oleh sistem kehidupan dan budaya yang justru datang dari musuh-musuh Islam. Kita diatur oleh sistem politik dan pemerintahan yang justru dirancang oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita diatur oleh hukum yang justru datang dari penjajah, yang penjajahnya sudah diusir tapi hukum-hukumnya masih dipakai hari ini. Inilah sistem kehidupan yang disebut dengan sistem sekularisme yang hari ini mengatur kita, sehingga kita pun bisa dikatakan tidak mudah untuk mencapai kondisi ketakwaan yang sempurna, sebagaimana definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama, bahwa takwa itu adalah imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Tidak mungkin hari ini kita bisa mencapai kondisi ketakwaan yang sempurna seperti ini. Sebagaimana dulu telah dicapai oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Yang dikatakan oleh baginda Nabi, mereka adalah generasi terbaik dalam sejarah kehidupan manusia. Maka sebenarnya hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ketakwaan yang sempurna tadi memang harus ada tahyir. Tahyir itu perombakan total dalam sistem kehidupan kita. Ya, di mana ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga hari ini kita hidup dalam satu sistem yang membentuk manusia itu menjadi sekuler. Ya, banyak umat Islam hari ini sekuler tanpa sadar, di mana mungkin mereka taat untuk hal-hal yang sifatnya individual. Mereka taat sholat, mereka taat puasa, mereka taat menjalankan ibadah haji atau zakat yang sifatnya individual. Tetapi mereka tidak merasakan adanya satu dosa, misalnya ketika mereka melakukan hal-hal yang terkait dengan hubungan antar manusia, seperti misalnya dalam hal perekonomian. Hari ini umat Islam tidak merasa berdosa ketika melakukan sistem perekonomian ribawi yang jelas-jelas terlarang dalam Islam. Kemudian hari ini bisa kita lihat anak-anak muda, begitu mudahnya mereka melakukan hubungan, ya, pertemanan yang tidak terbatasi oleh rambu-rambu syariat. Ya, mereka berpacaran, mereka berkholwat, ya, kemana-mana berdua, ya, lain jenis antara laki dan perempuan dan seterusnya. Ya, belum lagi dalam banyak persoalan akhlak, belum lagi dalam banyak persoalan di mana umat Islam, ya, tidak melihat usia, tidak melihat jabatan, banyak yang kemudian terjebak dan terjerumus ke dalam dunia narkoba misalnya. Banyak di antara umat Islam yang hari ini mungkin secara individual mereka punya ketaatan, tetapi ketika mereka melakukan korupsi, mereka juga tenang-tenang saja. Ya, sehingga banyak di antara mereka-mereka yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan korupsi itu sebagian besar justru umat Islam. Karena mereka tidak ada keterikatan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada rambu, tidak berpikir ini Allah ridho atau tidak, ini halal atau haram. Inilah manusia-manusia yang terbentuk dari sistem kehidupan yang disebut dengan sistem kehidupan sekulerisme. Ya, sistem kehidupan atau aturan kehidupan yang menjauhkan manusia dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini sangat berbeda ketika baginda Nabi mengatur kehidupan, kemudian diteruskan oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ya, maka hari ini memang harus ada takhir. Takhir itu perombakan total. Ya, maka terkait dengan beberapa hari lagi, ya, kita sudah meninggalkan tahun ini, tahun 1444 Hijriah, memasuki 1445 Hijriah. Ada satu momen yang sangat bersejarah, yaitu hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan peristiwa hijrah itu adalah sebagai awal dari penanggalan kaum muslimin? Mengapa bukan hari lahirnya baginda Nabi? Mengapa bukan hari di mana baginda Nabi diangkat sebagai Rasul atau sebagai Nabi? Karena Umar bin Khattab menganggap bahwa hijrahnya Nabi itu jauh lebih penting daripada sekedar lahirnya Nabi atau sekedar diangkatnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Hijrahnya Nabi itu adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat besar. Ya, beberapa hari ini kita akan memperingati 1 Muharram yang merupakan awal penanggalan Hijriah, yang merupakan jasa dari Umar bin Khattab yang menetapkan bahwa hijrahnya Nabi itu adalah merupakan al-farqu bainal haq wal batil. Hijrahnya Nabi itu adalah peristiwa yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, di mana umat Islam pada masa-masa itu meninggalkan Mekah, ya, yang kemudian pada saat itu Mekah adalah satu wilayah yang diatur oleh sistem jahiliyah, di mana yang berkuasa adalah orang-orang yang sangat memusuhi Islam, sangat memusuhi baginda Nabi, sehingga kemudian Mekah menjadi satu wilayah yang sangat jauh dari nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan Madinah yang lebih menerima dakwah Islam pada masa itu. Ya, yang kemudian atas jasa seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, baginda Nabi pun kemudian hijrah ke Madinah ketika Islam sudah mulai diterima oleh beberapa kepala suku yang ada di Madinah atas jasa besar para sahabat, khususnya adalah jasa besar Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, sehingga dengan diterimanya Islam oleh para kepala-kepala suku yang ada di Madinah ini, kemudian mereka menyerahkan kekuasaan itu kepada baginda Nabi, lalu baginda Nabi mulai mengatur kehidupan di Madinah dengan syariat Islam.
syariat Islam secara kafah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara utuh, secara kafah. Aturlah kehidupan kalian itu dengan Islam seluruhnya. Tidak ada ajaran Islam yang diambil kemudian ada bagian dari ajaran Islam yang ditinggalkan. Inilah pesan baginda Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam peristiwa hijrah. Memang baginda Nabi mengatakan bahwa makna hijrah itu sendiri adalah, beliau katakan, al-muhajir man hajara man halallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang wajib bagi kita. Meninggalkan larangan-larangan Allah adalah bagian dari tanda-tanda ketakwaan seorang hamba. Tapi kalau kita melihat peristiwa hijrah itu sendiri, di mana hijrah ini merupakan al-intilaq minal makan ilal makan, ya. Jadi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu sebenarnya bukan sekedar pindah tempat saja, bukan sekedar pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Yang kemudian oleh para ulama, pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu disebut dengan al-khuruj, ya. Mina darul kufri ila darul Islam, atau al-khuruj min daril harbi ila daril iman. Ya, jadi pindahnya Nabi ke satu wilayah yang kufur, ya, menuju kepada Madinah yang merupakan wilayah yang Islami, yang diatur oleh syariat Islam. Ya, sehingga benar-benar terjadi perbedaan yang mendasar antara orang-orang jahiliyah yang ada di Mekah, ya, antara sistem kehidupan yang ada di Mekah dengan sistem kehidupan di Madinah yang jauh lebih mulia, jauh lebih agung, dipenuhi oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, setelah diterapkannya syariat Islam di Madinah oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini merupakan jasa besar para sahabat, ya, terutama adalah Mus'ab bin Umar yang mendakwahi para kepala suku itu, kemudian beberapa kepala suku yang menerima dakwah Islam ini yang kemudian juga tercatat sebagai sahabat-sahabat besar yang berjasa di dalam meluasnya Islam ke berbagai wilayah. Di antaranya adalah sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang merupakan kepala suku Aus dan beberapa kepala suku yang lain. Oleh sebab itu maka Umar bin Khattab menyebut bahwa hijrah itu adalah al-farqu bainal haq wal batil. Hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah itu adalah perbedaan, ya, antara yang hak dan yang batil. Jadi kekuasaan yang diterima Nabi di Madinah itu bukan sekedar kekuasaan. Ya. Kalau Nabi mau, di Mekah beliau sudah bisa mendapatkan kekuasaan itu, yaitu ketika beliau menerima syarat-syarat yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, di mana mereka menginginkan, ya, satu hari umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian hari yang lain menyembah sesembahan-sesembahan mereka. Mereka minta bergiliran. Yang mereka kompromikan, mereka meminta ini sebagai syarat agar baginda Nabi bisa memimpin Mekah pada saat itu. Tapi Nabi kemudian menolak permintaan yang seperti ini, sehingga turunlah surat Al-Kafirun. Ya, la a'budu ma ta'budun wal antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wal antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat ini turun karena Nabi menolak syarat-syarat atau kompromi-kompromi yang diminta oleh orang-orang Mekah, oleh orang-orang kafir Mekah. Ya. Mereka mau menerima Islam, tapi mereka tidak mau meninggalkan sistem kehidupan mereka. Mereka mau menerima Islam, tapi mereka tidak mau meninggalkan aturan-aturan jahiliyah yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Ya. Yang diinginkan oleh Nabi adalah penerapan syariat Islam secara total. Dan ini kemudian diterima di Madinah. Maka kekuasaan Nabi ini disebut dengan Sultan An-Nasir. Kekuasaan yang menolong. Yaitu satu kekuasaan yang menolong agama Allah. Ya, adanya kekuasaan itu adalah untuk menerapkan syariat-syariat Islam secara kafah. Inilah yang sebenarnya menjadi kunci kemuliaan umat Islam. Sebagaimana apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, maka kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan meneguhkan kedudukan kalian di atas muka bumi ini. Yang syurkum di situ maknanya adalah Allah akan menolong umat Islam dari kejahatan musuh-musuh Islam. Allah akan memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin, seluruh kaum muslimin. Kemudian wasabbit aqdamakum itu maknanya adalah Allah akan meneguhkan, akan memberikan kedudukan yang sangat mulia kepada umat Islam
baik di atas muka bumi maupun di akhirat nanti. Maka tidak mengherankan ketika pada masa-masa kenabian, ya, kemudian diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, semakin luar biasa ya, percepatan wilayah kekuasaan yang dialami atau yang dimiliki oleh umat Islam pada saat itu. Sehingga tercatat bahwa sampai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, wilayah kekuasaan umat Islam itu sudah mencapai 3 benua. 2/3 wilayah bumi dikuasai oleh umat Islam. Ketika berakhirnya masa-masa Khulafaur Rasyidin, ya, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebenarnya kita butuhkan, yaitu satu kekuasaan yang menolong agama Allah. Ya, sehingga umat Islam tidak terus-menerus berada dalam keterpurukan. Ya, sehingga umat Islam tidak berada dalam posisi yang terus-menerus termarginalkan, tersisihkan. Dan ini memang membutuhkan takhyir, membutuhkan perombakan total, membutuhkan keikhlasan dari para penguasa, dari para mereka-mereka yang diberi amanah kekuasaan. Dan inilah yang sebenarnya disebut dengan hijrah yang hakiki, hijrah totalitas, hijrah dari sistem kehidupan yang jahiliyah menjadi sistem kehidupan yang islami. Dan ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat keras dalam surat Al-Maidah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah sistem jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman? Siapakah mereka yang mempunyai hukum-hukum yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.